warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nur Hasana, guru SMA 3 Sumbawa Besar, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak, baik lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Berikut ini ada beberapa filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain: pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Artinya, dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensi, minat, dan bakat. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Karena setiap anak memiliki potensi bakat yang unik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Diharapkan guru mampu memfasilitasi agar bisa tumbuh secara maksimal. Sedangkan kodrat zaman, guru mampu membimbing anak agar tumbuh secara mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, sebagai petani. Guru ibaratnya seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan agar tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, petani tidak dapat merubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Guru dapat mengupayakan tumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat merubah kodrat anak. Keempat, bukan tabula rasa. Anak dilahirkan bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, baik itu olah cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Keenam, bermain. Pembelajaran akan menyenangkan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya mentransfer materi saja, tanpa memperhatikan karakter anak, tanpa mengetahui kebutuhan anak, dan memberi ruang kepada anak untuk mengembangkan dirinya dan mengekspresi diri sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran hanya terpusat pada guru dan anak hanya sebagai objek semata. Dengan tercapai KKM, maka pembelajaran saya anggap tuntas dan terkadang lebih mementingkan mengejar ketuntasan materi semata. Namun, dengan mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat, karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek afektif,
psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, sehingga anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Tindak lanjut yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memperbaiki diri saya. Terlebih dahulu, melakukan asesmen diagnosis, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpikir kritis, dan berkolaborasi, memberikan kesempatan pada anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan merefleksi diri agar menjadi guru yang lebih baik. Sekian dari saya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.